Karena rame di media sosial juga, ini cuma buat nutup-nutupi karena pagar laut. Karena lagi rame-rame pagar laut, ya tiba-tiba heboh LPG. Ya. Padahal pagar laut kan belum selesai sebenarnya Ketika masalahnya. Presiden tegas terhadap persoalan pagar laut, Iya. menurut ketika Presiden bisa tegas soal kenaikan pajak itu hanya untuk barang mewah, super mewah. ya kemudian muncul pagar laut ya. Iya. Ketika Presiden tegas soal pagar laut, muncullah gas 3 kg begitu. Ketika Presiden tegas soal gas 3 kg, kita tunggu drama berikutnya apa. Ini udah ada 3 momen ya. Semoga kita doakan Pak Prabowo sehat ya. Amin. Sabar Pak Prabowo ya. Sabar, kita semua harus sabar. Iya. Tenang. Karena orang sabar pasti kesel. Iya kan? Orang sabar pasti kesel. Iya. Sorry ya Teh. Lucu banget sih. Masa sih? Tapi Orang gak ada sabar. yang ngelamar. Oke. Soal pagar laut gimana tuh Sis? Pagar Ya. laut, ayo pagar laut. Iya, karena yang ramai kan sebenarnya Tangerang dan Bekasi sih. Iya. Ya, belum selesai soal Tangerang dan Bekasi. Karena saya lihat Teh Rika kan juga cek lokasi itu. Iya. Terutama yang di Bekasi ya Teh. Yang di Bekasi. Ya, Tapi ya. di Bekasi itu saya baca nih pernyataan Pak Nusron terakhir begitu, di Bekasi itu ada beberapa sertifikat sebenarnya. Ya ini lebih di siapa pemilik sertifikat 581 hektar di Laut Bekasi yang dibongkar oleh Menteri ATR BPN begitu. Iya. Nah di sini ini siapa pemilik sertifikat itu disebutkan 581 hektar adalah PT Cikarang Listrindo dan PT Mega Agung Nusantara begitu ya. Menguasai sertifikat 90,159 hektar dan 419.635 hektar. Penerbitan SHGB terjadi pada rentang 2013 sampai 2017. Tapi yang saya ingin soroti itu beda lagi. Kepemilikannya beda lagi. Tapi masih di area pagar laut Bekasi. Di Bekasi, ya, masih di Laut Bekasi. Ya, yang saya ingin soroti dan mohon dukungannya ini berbeda dengan sertifikat yang disebutkan oleh Menteri ATR BPN. Yang ingin saya soroti adalah yang kemarin saya ke lokasi di Tarumajaya itu adalah terkait dengan pagar laut yang secara tata ruang, tata wilayah itu memang sudah diputuskan secara hukum sebagai zona energi. Beda lagi nih. Beda sama yang tadi Ini disebutkan kaitannya masih energi nih. Kaitannya masih energi. 805. Iya, karena Iya. gimana mau ada nih aku jumlahin ya 81 hektar Sampai plus pakai kalkulator loh. 103 takut salah ngomong plus 6,6 itu sama dengan plus 60 285,6 hektar. 285,6 hektar. Nah, saya udah klarifikasi surat ini, surat 11 November 2024. Sifat segera biasa. Jadi kita bisa info untuk keterbukaan informasi publik. Iya. Ini penting. Surat ini dari PLN Nusantara Power. Penyampaian surat keberatan reklamasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gubernur Jawa Barat. Halo Gubernur Jawa Barat. Besti. Belum. Oh, Baru belum. PLT. Enggak, yang sebelumnya. Oh. Yang sebelumnya Iya. yang mengatakan tidak tahu, tapi saya punya bukti ada plang kerjasama antara Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat. Pakai plang lagi ya. Udah saya foto. Udah saya gitu. videoin, ada buktinya. Tapi balik lagi, surat ini menyatakan terdapat aktivitas reklamasi di zona energi yang dilakukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang merupakan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam zona energi di area ruang laut PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar. Keberatannya adalah dengan pertimbangan 1. PLTGU Muara Tawar merupakan objek vital nasional berdasarkan keputusan Menteri ESDM
Halo Menteri SDM, tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri ESDM tentang objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral. Ini yang harus digarisbawahi. PLTGU Muara Tawar merupakan penyedia listrik area VVIP Ring 1 dalam kurung Kompleks Istana Negara dan penopang utama backbone sistem kelistrikan wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Kedua, PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Muara Tawar telah mendapatkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk menggunakan wilayah ruang laut dimaksud sesuai dengan peruntukan. Ketiga, PLTGU Muara Tawar telah masuk ke dalam zona pengelolaan energi berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 2022 tentang Tata Ruang Tata Wilayah Jawa Barat 2022 sampai 2024. Dan yang terakhir, surat dari PL itu mengatakan aktivitas reklamasi yang dilakukan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara berdampak pada penurunan kualitas air laut berupa kenaikan suhu air pendingin mesin pembangkit listrik, dan hal ini akan menyebabkan penurunan kapasitas, bahkan akan menyebabkan terhentinya operasional mesin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Jawa, Madura, dan Bali. Nah, dampaknya berat betul. Pak Prabowo siap-siap mati lampu ya di istana karena ada ini. Mati lampu ya Tuhan, ya mati lampu. Tapi ini bukan sekedar buat istana, ini tadi Jawa, Bali juga. Jawa, ya? Madura, Bali. Nah, kita kemudian ngerespon Menteri KKP. Menteri KKP 9 Desember 2024 sifat biasa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yeah. Nah, ini hal permohonan pencabutan PKKPR atas nama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara udah minta dicabut. Siapa yang bisa nyabut? Ke Kementerian BKPM, kirim surat. Yang terhormat 9 Desember, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM di Jakarta menindaklanjuti surat Dirut PLN Nusantara Power nomor sekian-sekian 11 November penyampaian surat keberangkatan reklamasi dan pengendali pemanfaatan ruang laut. Dengan ini kami sampaikan, catat Besti. Pertama, terdapat 4 persetujuan PKKPR atas nama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang diterbitkan secara otomatis melalui online single submission atau OSS. Perlu nomornya disebutin nggak? Nggak usah. Nomor sekian. Untuk industri mesin pengolahan makanan, minuman, dan tembakau seluas 60 hektar. Nomor sekian-sekian untuk terminal khusus seluas 81 hektar. Nomor sekian-sekian untuk terminal khusus seluas 138 hektar. Dan nomor sekian-sekian untuk penyiapan lahan seluas 6,6 hektar. 2. Berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah, PKKPR sebagai mana dimaksud butir 1 diketahui berada di ruang laut, yaitu Laut Jawa, Besti. Hasil overlay-nya terlampir, itu ruang laut. Ketiga, berdasarkan evaluasi citra satelit tahun. Ini KKP udah pakai citra satelit. Tahun 1985 sampai 2022 terhadap area laut yang telah diterbitkan. PKKPR-nya tadi itu seluas berapa hektar? 285,6. 285,6 hektar itu menunjukkan tidak pernah berbentuk bidang tanah, tidak pernah sebagai daratan. Hasil overlay terlampir. Iya. 4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang dan seterusnya, peraturan pemerintah 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, pendaftaran tanah, dan seterusnya, begitu, maka pemberian hak atas tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mohon Saudara Menteri, artinya Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, melakukan pencabutan terhadap berapa hektar?
285,6 tadi. 285,6 hektar. Dicabut nggak? Belum dicabut. Kalau yang tadi 800 hektar berarti total nih ada kurang lebih 1000 hektar ya. Yang itu silahkanlah, saya tidak memiliki, saya ini kan cita-citanya kebanyakan, pikirannya kebanyakan, tapi powerless sebenarnya. Ya cuman karena didukung sama netizen plus 62 aja Viral for Justice. Tapi